Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aca Saja Naskiti, NIM 18040404096, kelas 2018B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel UTS saya yang berjudul Indonesia Strategi Hedging and the South China Sea. Pada bulan Juli tahun 2010, pemerintah Indonesia telah mengedarkan surat kepada PBB, dan di dalam surat tersebut dijelaskan posisi sengketa Laut Cina Selatan. Menurut Cina, catatan tersebut dianggap sebagai tanggapan atas pengajuan Cina ke Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai batas landas kontinen pada tahun 2009 yang melampirkan peta garis 9 titik yang masih kurang jelas. Meskipun prospek konflik di Laut Cina Selatan tetap rendah, di masa mendatang, aksi secara sepihak yang dilakukan oleh Cina memiliki implikasi jangka panjang pada stabilitas tatanan regional. Terlepas dari taktik pelunakan, kemungkinan tetap bahwa pembangunan pulau buatan bisa menjadi awal dari fase baru ketegasan Cina. Pemerintah Indonesia tampaknya mengadopsi strategi hedging yang bertujuan menjaga keamanan nasional dan stabilitas regional. Indonesia telah berada di garis depan dalam upaya regional untuk membangun kepercayaan di antara negara-negara penuntut di wilayah maritim yang disengketakan. Presiden Joko Widodo telah meyakinkan kembali posisi netral negara tersebut dan menawarkan diri untuk bertindak sebagai perantara yang jujur dalam menyelesaikan perselisihan multi-pihak. Namun, tantangan terbesar bagi aspirasi dan peran Indonesia adalah perspektif yang berbeda dari negara-negara Asia Tenggara. Ketika Cina mengklaim peta yang berisikan mengenai kepemilikan teritorial oleh Cina atas sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan. Klaim ini didasari atas sejarah bahwa 85 gugus pulau menjadi wilayah Cina sejak dinasti Han, sekitar 206 hingga 220 sebelum Masehi. Indonesia memilih untuk menyelesaikan sengketa dengan Cina menggunakan strategi hedging yang bertujuan untuk menjalin hubungan dengan pihak lain yang berperilaku tidak dapat ditebak di masa mendatang, dengan berpedoman pada perangkat kebijakan yang membantu mempererat hubungan bilateral kedua belah pihak. Pemilihan hedging juga dipengaruhi oleh kekhawatiran Indonesia mengenai hubungan kerjasama ekonomi dengan Cina, serta keputusan sepihak mengenai Laut Cina Selatan yang dilakukan oleh Cina. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah Indonesia ialah dengan mengajukan diri menjadi pihak netral dalam perundingan seperti pada tahun 2012 pada konferensi ASEAN di Kamboja. Pada awalnya, Indonesia membuat suatu Declaration of Conduct yang memiliki tujuan untuk menciptakan rasa aman dan damai, tetapi ternyata implikasinya kurang efektif karena tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Cina masih agresif dan masih menerapkan Nine Dash Line sebagai klaim di Laut Cina Selatan yang tidak didasari pada UNCLOS 1982 dan menyalahi Declaration of Conduct poin ke-1. Mahkamah Arbitrase PBB menyatakan bahwa Cina tidak memiliki dasar hukum atas klaim wilayah Laut Cina Selatan dan tidak terdapat bukti sejarah bahwa Cina menguasai dan mengendalikan sumber daya secara eksklusif di Laut Cina Selatan. Disebutkan pula bahwa Cina telah merusak terumbu karang karena membangun pulau-pulau buatan. Tetapi, menurut Cina, setiap negara memiliki hak untuk membuat pulau buatan tanpa memperhatikan tujuan dan fungsi pulau buatan tersebut. Hal tersebut didasari oleh UNCLOS 1982 yang tidak menjelaskan secara spesifik mengenai bangunan yang diperbolehkan berdiri di atas pulau tersebut. Pasal 60 ayat 8 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa pulau buatan tersebut tidak memiliki status pulau dan laut teritorialnya, serta ZEE-nya sendiri, dan dengan demikian, pulau tersebut tidak dapat dijadikan base point untuk menarikan garis pangkal. Keputusan yang dikeluarkan oleh Permanent Court of Arbitration menyatakan bahwa klaim Cina terhadap Nine Dash Line tidak diperkenankan atau tidak valid. Keputusan tersebut juga menyatakan negara tidak boleh mengklaim zona maritim di luar ketentuan yang sudah diatur dalam pasal 121 ayat 1 UNCLOS 1982. Putusan Permanent Court of Arbitration juga menyatakan negara tidak boleh mengklaim zona maritim di luar ketentuan yang sudah diatur dalam pasal 121 ayat 1 UNCLOS 1982 yang mematahkan klaim Cina atas Laut Cina Selatan karena tidak terdapat fitur maritim di Laut Cina Selatan yang berstatus pulau, yang ada hanya karang, batuan, maupun LDI, sehingga hal tersebut tidak diperbolehkan untuk mengukur sejauh 200 mil. Putusan ini memiliki dampak yang baik untuk Indonesia, karena hal tersebut menegaskan bahwa Laut Cina Selatan
merupakan bagian dari yurisdiksi Indonesia, yang dalam hal ini berdasarkan ketentuan Konvensi Indonesia memiliki hak berdaulat di Natuna, yang juga merupakan bagian dari ZEE Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan, konflik Laut Cina Selatan bermula ketika Cina secara sepihak mengklaim kepemilikan Laut Cina Selatan melalui Nine Dash Line dan hak bersejarah. Klaim yang dilakukan sepihak oleh Cina menyebabkan penolakan oleh negara ASEAN karena tidak memiliki dasar hukum. Indonesia mengajukan dirinya sebagai perantara yang jujur dalam menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan. Kondisi kian memburuk ketika nelayan-nelayan Cina memasuki wilayah Indonesia dan melakukan illegal fishing di wilayah ZEE Indonesia. Indonesia dalam menyelesaikan masalahnya dengan Cina menggunakan sistem hedging karena Indonesia ingin tetap mempertahankan hubungan kerjasama ekonomi dengan Cina dan tetap mempertahankan kedaulatan wilayah Natuna. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata maupun perilaku. Jika ada yang bertanya silahkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.